Seorang balita warga desa Belimbing, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulung Agung, tewas dibunuh ayah kandungnya. Pelaku berinisial RAP tega mengakhiri nyawa putranya dengan cara menganiaya dan membekap menggunakan bantal. Pelaku pun sudah diamankan oleh jajaran kepolisian setempat guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pelaku diduga mengalami depresi usai pulang dari bekerja di luar negeri. Pelaku diketahui baru 10 hari berada di rumah. Sebelumnya pelaku ini bekerja di Taiwan, namun hanya 8 bulan dan dipulangkan oleh agensi karena depresi. Sementara jenazah korban juga sudah diserahkan kepada pihak keluarga dan proses otopsi pun juga dilakukan oleh jajaran kepolisian guna melengkapi berkas yang akan menyeret pelaku yang juga sudah diamankan kepolisian. Miris sekali ya kalau mendengar berita ini, ayah kandungnya sendiri yang bahkan tega, nggak cuma menyakiti nih sampai kabarnya juga anak satu-satunya, Ti. Ya, kita akan mendalami hal ini dengan AKBP Teguh Arsya Kadafi, Kapolres Tulung Agung. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kapolres. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Kapolres. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sejauh ini pendalaman dari pihak kepolisian, apa motif? Apakah memang karena depresi atau ada faktor lain orang tuanya tega ini, bahkan bapaknya tega membunuh anaknya sendiri, Pak? Ya, kami pertama menerima laporan pada tanggal 13 Mei terkait suatu peristiwa yang terjadi di Desa Belimbing terkait saudara RAP yang kemudian diketahui dirinya melakukan pembunuhan terhadap anaknya sendiri atas nama MAK dengan cara dibekap, dan kemudian pada saat upaya tolong oleh ibu dan kakeknya, ternyata korban saudara MAK ini tidak dapat diselamatkan. Kemudian petugas mengamankan saudara MAP dan kemudian kami melakukan pemeriksaan. Pada saat itu saudara RAP ini memberikan keterangan yang berubah-ubah, dan kami ketahui bahwa yang bersangkutan mengalami depresi pasca kembali dari Taiwan. Yang bersangkutan kemudian mengalami gejala depresi seperti kadang-kadang marah, ketika sendiri, dan saat ini yang bersangkutan sudah kami amankan dan kami lakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi, dan ke depan kami akan berkoordinasi dengan pihak dari kedokteran kepolisian yang menggandeng dengan ahli kejiwaan untuk melakukan evaluasi terhadap kondisi kejiwaannya. Pak Kapolres, kalau secara highlight mungkin Pak Kapolres ya, singkat begitu, ini kejadian ini berlangsung kapan Pak? Dan apakah memang di rumah tersebut sedang sepi? Di mana keberadaan dari ibu dari bayi ini atau istri dari pelaku? Jadi peristiwa ini terjadi pada tanggal 12 Mei. Pada saat itu sekitar 18.30, tersangka saudara RAP mengajak korban MAK dan juga istri dari tersangka berjalan-jalan, kemudian membelikan korban ini mainan berupa mainan mobil-mobilan. Kemudian mereka kembali ke rumah pada sekitar pukul 20.00. Kemudian saudara RAP ini menyampaikan ingin mengajak korban tidur di dalam rumah, akan tetapi korban pada saat itu lari keluar, dan kemudian korban bersama dengan adik dari terlapor, karena korban ini dan terlapor tinggal sama dengan keluarga terlapor. Kemudian saudara RAP ini mengambil paksa korban dan mengajak ke kamar. Selang 30 menit ada teriakan dari tersangka yang meminta pisau. Kemudian istri korban melihat masuk ke dalam dan melihat tersangka sedang menindih korban dalam keadaan selungkup sambil mencekek leher korban dari belakang. Kemudian istri dari korban atau ibu dari korban kemudian mengambil paksa korban dan kemudian membawa ke rumah sakit, tapi kemudian korban tidak diselamatkan. Kemudian untuk tersangka diamankan. Pak Kapolres, ini sebenarnya tadi kan dikatakan diduga pelaku ini mengalami depresi setelah pulang bekerja dari luar negeri. Ini apakah memang faktor pekerjaannya kah atau seperti apa pendalaman dari pihak kepolisian? Ini akan kami dalam terkait
penyebab depresinya tentunya kami akan mengganti dari ahli kejiwaan, tentunya dari kedokteran kepolisian. Karena sampai saat ini juga tersangka pada saat di pertanyaan yang bersangkutan hanya menyampaikan bahwa pasca dia bekerja di Taiwan, dirinya banyak mendengar atau suara-suara memberikan ajakan-ajakan. Bahkan salah satu hal yang memicu dirinya kemudian melakukan pembunuhan terhadap anaknya adalah dirinya mendapatkan bisikan bahwa putranya itu adalah putra dari Dajjal dan dia harus membunuh, kalau tidak dia yang akan terbunuh. Ini masih kita akan dalam diskusinya dari ahli kejiwaan dari kepolisian dan kita juga menggandeng tenaga kesehatan. Sambil menunggu untuk kelengkapan berkas penyidik tentunya ya, proses penyidikan yang sedang dilakukan ini, sangkaan awal pasal yang diterapkan terhadap tersangka ini, Pak Kapolres. Saat ini kami menerapkan pasal 76C junto pasal 80 ayat 3 dan nomor 35 tahun 2014 tentang penghapusan KDRT dengan ancaman paling lama 15 tahun penjara. Dan juga kami akan bertemu dengan pihak kejaksaan terkait dengan tuntutan adanya penangkapan baru yang sesuai dengan Oke. Itu juga tentu dilengkapi berkas tersebut dengan sejumlah barang bukti yang ada saat ini di hadapan Anda ya, Pak Kapolres ya. Ya, betul. Di hadapan saya ini ada mainan yang memang dibeli dari pelaku terhadap korban, beberapa kasus kemudian pelaku korban. Kemudian ada beberapa alat yang digunakan, salah satunya bantal sebenarnya untuk membekap korban, dan ini adalah karpet di mana korban ditemukan pada saat pelaku membidik korban. Baik, terima kasih banyak Bapak Kapolres Tulung Agung sudah berbagi informasi pada pagi hari ini. AKBP Teguh Arsya Kadafi, terima kasih atas informasi dan waktunya Bapak. Sehat selalu, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Yuk, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik, stop lah, udah cukup. Tidak ada lagi, jangan ada lagi anak menjadi korban keberingasan, kekerasan dari orang tuanya begitu. Coba deh, mungkin resapi begitu ya. Nggak gampang kan mendapatkan keturunan. Dan itu rezeki dari Allah ya. Titipan juga amanah begitu. Bagaimana orang-orang yang mungkin sudah beberapa tahun, sekian tahun menikah tapi belum jadi kasih keturunan, mendengar ada peristiwa ini tentu kesal, mengemuncak gitu loh ibaratnya. Betul, Vi. Dan satu lagi juga mungkin perhatian untuk orang tua baik istri ataupun suami yang merasa ada yang tidak sepatutnya, dalam arti ada gangguan pada kejiwaan, bercerita, datang kepada ahlinya begitu, mendapatkan pengobatan dan lain sebagainya. Oke, kita tinggalkan mengenai informasi itu. Kita nanti akan membahas di segmen berikutnya terkait kecelakaan maut bus pelajar di Subang, Jawa Barat. Sudah ada satu dini hari tadi diumumkan oleh jajaran Polda Jawa Barat, tentunya berkoordinasi dengan jajaran Polres di Subang juga, yakni sang supir dari bus Fajar Putra ya. Nah, akankah juga ini PU busnya atau perusahaan busnya juga akan terseret dalam kasus ini? Kita akan bahas saat lagi, tetap bersama kami.